A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas untuk bertahan hidup. Syukur kita harus tingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap hembusan nafas yang kita hirup semuanya adalah nikmat yang Allah berikan. Bayangkan jika satu nikmat saja Allah cabut pada diri kita, na'udzubillah, sungguh tidak akan bisa kita sanggup untuk menjalani aktivitas di kehidupan dunia ini. Jangan jauh-jauh. Contoh satu nikmat saja. Misalkan Allah cabut nikmat sehat pada diri kita. Allah berikan demam, sakit demam saja. Jika Allah berikan itu kepada kita, maka niscaya tidak akan sanggup kita untuk menerima. Karena apa? Allah berikan saja demam kepada kita. Berbagai aktivitas yang kita akan lakukan terasa tidak nyaman, terasa tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mau bekerja tidak bisa. Kenapa? Satu nikmat itu saja Allah cabut pada diri kita. Bayangkan, itu nikmat sehat saja Allah cabut. Bayangkan nggak? Bagaimana jika seluruh nikmat, semua nikmat yang Allah cabut pada diri kita? Allahu a'lam. Makanya daripada itu, patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun hal yang kecil maupun hal yang besar, patut kita syukurin. Karena nikmat yang Allah berikan itu sangatnya luas. Nikmat yang Allah berikan itu sangatlah besar. Tidak ada tandingannya dengan hal-hal yang lain. Dunia ini hanya semata. Ingat, akhirat selamanya. Jangan bosan-bosan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit pun kita harus bersyukur padanya. Salawat beriring salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak bosan-bosannya untuk berselawat kepada beliau. Karena apa? Karena untuk di akhirat nanti kita mendapat syafaat darinya. Yang dari mana? Tidak ada syafaat-syafaat lain yang akan datang kepada kita kecuali syafaat dari beliau. Makanya daripada itu, jangan pernah kita bosan juga untuk berselawat kepada Nabi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi, untuk berjumpa kembali dalam agenda kita yang selama ini kita berbuat dan terulang kembali pada bulan ini. Alhamdulillah, patut kita syukurin kepada Allah. Terima kasih karena dalam bulan suci ini adalah bulan penuh ampunan. Bulan semua, di mana bulan-bulan yang lain hanya bulan yang inilah, bulan suci Ramadan inilah bulan yang khusus untuk semua orang-orang. Maka kita yang masih bisa bertemu pada bulan ini, kita patut bersyukur pada Allah. Patutlah kita melakukannya dengan aktivitas, dengan kebaikan-kebaikan. Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dalam keadaan seperti ini. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Tema yang saya ambil pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah suatu ibadah yang dilakukan secara ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan syarat-syarat. Itu dari arti sholat. Sholat itu hukumnya apa? Sholat hukumnya itu wajib. Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu sendiri pengertian wajib itu apa. Wajib itu adalah ketika kita melakukannya mendapat pahala dan ketika meninggalkannya mendapat dosa. Itu wajib. Nah, bagi yang belum sholat, maka kita mendapatkan dosa. Karena apa? Kita melanggarkan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan sholat.
di dalam sholat itu banyak beberapa hal. Ada syarat-syarat ketentuannya. Syarat wajib sah sholat itu ada 5. Itu syarat wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama apa? Kita harus dalam keadaan muslim, keadaan orang-orang beriman. Yang kedua, kita harus baligh, mencukup umur. Sudah waktunya kita baligh, maka kita harus wajib untuk melakukan sholat. Dan yang ketiga, kita harus berakal sehat. Kenapa dikatakan berakal sehat? Ya, kita ketika ingin melakukan sholat, kita harus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, walaupun jasmani maupun rohani. Itu akalnya saja yang sehat. Gak mungkin kita ingin melakukan sholat walaupun sudah kita dalam keadaan gila. Maka dikatakan harus berakal sehat. Dan yang keempat itu harus suci. Kenapa suci? Ya, kita ingin melakukan suatu ibadah ya harus dalam keadaan yang bersih, keadaan yang memungkinkan, dan keadaan yang tidak mempunyai hadas ataupun najis pada diri kita. Maka kita harus dalam keadaan yang bersih. Dan yang kelima itu adalah sadar. Kenapa? Kita harus melakukan sholat itu dengan kesadaran, dengan nyata, realita, bukan dengan halusinasi ataupun dalam hayalan. Maka dengan harus sadar kita melakukan sholat. Itu syaratnya, syarat untuk melakukan sholat. Dah, di dalam sholat itu juga ada rukun-rukun sholat. Rukunnya sholat itu ada terdiri dari 13. Itu rukunnya saja. Pasti semua orang pasti sudah tahu rukun sholat. Iya kan? Ya iya. Masa kita setiap muslim tidak tahu rukun sholat? Rukun itu apa? Sebelum kita memasuki rukun sholat, kita tahu dulu rukun itu apa. Rukun itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah tersebut. Bayangkan, jika suatu rukun itu satu tidak kita penuhi, maka tidak sah kita untuk melakukan suatu ibadah gitu. Nah, di sini rukun sholat itu ada 13. Yang pertama apa? Niat. Sebelum kita melakukan sholat itu kita harus niat dulu. Niatkan dalam hati kita untuk menunaikan sholat. Dan yang kedua itu berdiri. Berdiri dalam melakukan berdiri tegak lurus. Bagi yang tidak mampu, boleh berduduk dan boleh berbaring. Itu jika dia lagi uzur atau lagi tidak memungkinkan untuk boleh. Dan yang ketiga apa? Takbir. Kita ingin melakukan sholat, kita harus takbir dulu. Diawali dengan takbiratul ihram. Nama takbiratul ihram. Harus dengan takbir. Dan yang keempat itu adalah apa? Membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Karena dalam sholat sah wajib itu, yang pertama itu ya dalam pembacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya kita kurang, maka tidak sah sholat kita. Karena Al-Fatihah itu yang wajib dalam bacaan-bacaan. Itu dalam kondisi bacaan. Ini kita bahas tentang rukunnya dulu. Al-Fatihah. Yang kelima apa? Ruku. Setiap sholat kita harus pasti melakukan ruku. Dan yang keenam itu i'tidal. Dan yang ketujuh itu adalah sujud. Sujud, lepas dari sujud itu yang ke-8 itulah duduk antara dua sujud. Dan yang ke-9 itu duduk antara tasyahud akhir. Dan yang ke-10 itu apa? Membaca tasyahud akhir. Yang diawali dengan at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Dan yang selanjutnya itu membaca shalawat Nabi. Yang ke-11 itu membaca shalawat Nabi. Dan yang ke-12 itu adalah salam. Terakhir itulah salam. Dan yang ke-13 itu ada tertib. Tertib itu apa? Dengan syarat-syarat ketentuannya yang secara teratur. Itu namanya tertib. Nah, di dalam semua rukun ini harus kita lakukan. Satu rukun saja kalau kita tidak memenuhi, maka tidak sah dalam sholat kita. Masa kita ingin sholat tanpa takbir, tanpa mengucapkan Allahu Akbar? Gimana kita ingin melakukan sholat kalau takbir saja tidak? Maka dikatakan tidak sah. Kembali lagi dari pengertian rukun tadi itu apa coba? Ya, rukun itu adalah suatu hal yang diwajibkan dalam melakukan suatu ibadah tersebut. Nah, ini rukun sholat. Kalau kita tidak memenuhi rukun tadi, maka kita tidak sah untuk sholatnya. Nah, itu semuanya. Dalam sholat pun penting sekali. Rukun, syaratnya, semuanya kita harus kita penuhi. Di dalam hidup ini hanya ada 2, 3, dan 4. Artinya apa? 2 itu adalah subuh, 3 itu adalah maghrib, dan yang keempat itu adalah isya. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 itu adalah rukun Islam. Rukun kita sebagai umat Islam itu adalah 5. Nah itu 4 ditambah 2 itu adalah 6. 6 itu apa? 6 itu adalah rukun iman. Sedangkan 3 tambah 4 itu adalah berapa?
7. Artinya apa? As-sab'ul mathan. 7 ayat yang kita ulang-ulang. Apa? Suratul Fatihah. Subhanallah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sekarang apa lagi yang 7? Hari terdiri dari 7. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu terdiri dari 7 hari. Yang mana dalam 7 hari tersebut ada perilaku 2, 3, dan 4 itu. Dan ada semua kegiatan yang kita lakukan itu. Dan ada bacaan yang kita sering ulang-ulang tadi dalam 7 hari tersebut. Sekarang apa lagi yang 7? Langit terdiri dari 7 lapisan. Bumi itu terdiri dari 7 lapisan. Benua ada 7. Samudra ada 7. Apalagi yang 7? Tawaf dari Safa ke Marwah itu 7 kali. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sekarang apa lagi? Ada 7 keajaiban. Subhanallah. Betapa besarnya ciptaan Allah. Betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Nah, di dalam sholat ini sangat penting sekali berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena sholat itu, jadikanlah sholat itu bukan hanya kewajiban. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan dalam hidup. Kalau hanya kewajiban yang kita anggap, maka sholat hanya sebatas wajib saja kita lakukan, tapi bukan seperti kebutuhan. Tapi jika kita melakukan sholat itu dengan kebutuhan, maka banyak hal yang akan kita rasakan dan keajaiban-keajaiban yang akan kita temukan. Jadikanlah sholat itu sebagai kewajiban kita. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita. Ketika kita punya musibah, punya masalah, ngadu sama Allah. Dalam apa? Ya sholat. Dalam keadaan sholat tadi kita mengadu, berdoa, meminta sama Allah biar semudah dimudahkan urusan kita di dunia ini. Maka betapa pentingnya sholat. Betapa pentingnya Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, aqimus sholat, aqimus sholat, wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat, sholat, kata Allah mengatakan. Betapa pentingnya. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jika kita ingin masuk surga, kita harus punya kunci itu. Bayangkan gini, kita mempunyai rumah, dan rumah itu mempunyai semua apa yang ada di dunia. Gimana kita ingin masuk rumah itu ketika kita tidak mempunyai kuncinya, coba? Sia-siakan amal tadi? Nah, ibaratkan seperti itu. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal-amal yang lain yang banyak kita lakukan, tapi tidak sholat. Bagaimana coba? Yang Allah tanyakan pertama kali adalah sholat. Belum Allah tanyakan berapa kali kamu melakukan ini, kata Allah. Berapa kali kamu melakukan? Tidak, belum itu. Sholat dulu yang pertama Allah tanyakan kepada kita. Itulah betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya ibadah sholat ini yang harus kita lakukan. Karena sholat itu sebuah tempat curhat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ayo yang belum sholat kita sholat. Yang belum melakukan ibadah, ayo kita melakukan sholat. Karena ketika kita ingin masuk surga, kita harus mempunyai kunci itu dengan sholat tadi. Miftahul jannah, sholat itu adalah kuncinya surga. Maka daripada itu semuanya, mari kita membenahkan diri. Mari kita melakukan kebaikan di dunia ini. Mumpung Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk terus memperbaiki diri, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.